Jadi Ibu Tami akan membawakan landscape media sosial mahasiswa. Betul ya Ibu Tami? Selamat sore Ibu Tami. Selamat sore Ibu Yunita Simatupang. Bagaimana kabarnya? Oh, sama-sama tanya kabar. Kebetulan saya baik. Ibu Tami bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bu Tami, materi apa yang akan dibawakan sore hari ini? Seperti yang sudah dibilang ya tadi, bahwa materi yang akan saya bincang-bincang sama Ibu Nita pada sore hari ini, siang hari kalau di Indonesia bagiannya Ibu Iroh, saya akan sedikit saja, karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iroh, hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Nah, oke. Jadi kira-kira bagaimana landscape literasi digital di Indonesia pada umumnya nih menurut Ibu Tami? Oke. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196,50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa untuk menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama, bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul, apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Gitu kira-kira Ibu Nita. Ya, terima kasih Ibu Tami. Cukup mengejutkan juga tadi ya datanya, ternyata Kendari adalah literasi digital tertinggi di Indonesia. Terus kalau di kampus kira-kira bagaimana Ibu Tami? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ngomongin Kendari, berarti dan orang akan mencari tahu kenapa literasi digital Kendari tinggi. Yang saya bilang tadi, bahwa salah satu kontribusi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak muda, dan kalangan anak muda itu kampus termasuk salah satu yang menyumbang yang menjadi alasan besar kenapa akses kita cukup tinggi. Kalau dari segi kampus sendiri, sebenarnya di tahun 2020 kemarin dari hasil penelitian literasi digital,
kompetensi literasi digital kampus sendiri, kalau UHO kami mensurvei 1.500 mahasiswa baru di UHO angkatan 2020 se-UHO. Hasilnya cukup mengejutkan, tidak mengejutkan juga tidak terlalu mengejutkan sebenarnya, cuma kalau biasanya hasil survei itu media sosial menjadi media yang paling banyak diakses mahasiswa, kemudian banyak media-media baru yang bermunculan yang kemudian diakses banyak sama mahasiswa. Misalnya contohnya seperti Zoom meeting seperti yang kita gunakan saat ini. Kalau di tahun 2019, 2018 sama sekali tidak ada pilihan itu. Di 2020 ternyata pengaksesnya tinggi. Kita tahu alasannya sama-sama bahwa kelas akhirnya dipindahkan secara online. Mungkin itu juga yang membuat kita tinggi, karena lalu rata-rata dosen juga mulai mengalihkan pembelajarannya ke media sosial, terus kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan media sosial ke ruang Zoom meeting. Jadi kalau saya di landscape kampus seperti itu. Di kampus juga kalau kita bicara scope kampus, memang kalau untuk media sosial atau media digital yang paling banyak digunakan mahasiswa masih dipegang sama Facebook ya. Facebook itu kalau dari hasil data yang kita survei 100%, hampir 100% mahasiswa, ada 98,3% mahasiswa yang disurvei itu mengaku memiliki akun Facebook, walaupun ada yang sudah jarang menggunakannya. Lalu Instagram juga ada di atas 90% mahasiswa menggunakan Instagram sebagai keseharian dan masih aktif sampai sekarang. Bedanya kalau sama Facebook tinggi tapi masih ada yang sudah tidak aktif lagi. Sementara kalau Instagram sudah masih aktif sampai hingga kini. Yang menarik adalah kalau kita lihat landscape-nya baik itu secara nasional maupun di Kendari sendiri, di mahasiswa Kendari sendiri, TikTok adalah media yang kalau Zoom, Google Meet itu kan media pembelajaran, tapi kalau media sosial dan juga digunakan arahnya media pembelajaran pun sudah mengarah ke sana, itu TikTok yang melesat masuk dalam surveinya kita, yang paling banyak dimanfaatkan sama mahasiswa sebagai media yang ternyata bukan hanya buat joget-joget saja, tapi ternyata TikTok juga orang-orang mencari informasi banyak lewat TikTok saat ini, dan kayaknya arahnya seperti itu. Kalau dilihat dari jurnal-jurnal banyak arahnya seperti itu. Gitu Ibu Nita. Kurang lebih mahasiswanya kita tuh doyan TikTok. Sama broadcasting ya, kegiatan aktivitas yang paling sering digunakan mahasiswa ketika di media sosial itu adalah penyiaran. Mereka suka live broadcast. Jadi mungkin kenapa TikTok juga populer karena broadcast. Oh, sama satu Telegram. Jadi Telegram ini 100% dari 68% mahasiswa yang mengaku menggunakan Telegram itu mendownload Korea. Jadi salah satu mungkin juga literasi digital tinggi, bagaimana goals-nya untuk bisa kita dapat literasi digital yang tinggi, mungkin salah satunya adalah menggandeng, strategi yang bagus adalah menggandeng para komunitas K-pop untuk sama-sama memberikan literasi supaya cepat saja, kayaknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Nita. Waktu kita ini terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam untuk talk show sore ini, jadi terima kasih sekali buat Ibu Tami, waktu dan materinya sangat